Shalom, saya Dian Paridanon dengan NIM 2314010024. Kali ini di dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem and identify network di server. Oke, jadi begini, kita punya sebuah problem. Ini ceritanya kita punya sebuah problem di servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya tuh begini. Kalau di Windows yang normal seperti di komputer Anda contohnya, nah ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network indicator ini ada tulisan sukasuka.com, jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain tapi no internet, abaikan saja, ini sengaja tipe network. Saya bikin internet untuk menghadiri Windows update. Jadi gini, kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi large atau terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network, kita terhubung ke network. Apa dia mendeteksi? Ini namanya sukasuka.com, tipenya domain network. Kalau enggak, karena dia join domainnya. Kalau enggak join domain, mungkin namanya sesuai dengan nama akses pointer, misalnya ya, mungkin kalau ada di deskback atau lagi di MACD atau apa namanya nongol di sini, akses pointnya dan tipenya ada di sini, mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network, kedua public network, ketiga domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya domain network dan nama network yang sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke. Nah, misalnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, yang aktif directory dan server sebelahnya si GKT CVL1, dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini. And identify, kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini namanya network identify network, pada dia domain center, join ke domain dia sendiri dan tipenya public net record. Nah, yang kenapa bisa begini? Nah, ini juga terjadi di server sebelahnya, control panel. Oke, network and sharing control. Nah, and identify network, pada dia join domain dan tipenya public network. Kenapa harusnya kan domain network ya, dan anak identitasnya jadi sukasuka.com, harus logingnya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik ini, menurut pengalaman saya ya, karena server ini kan kita set jadi statik, jadi terkadang Windows itu jadi delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa. Karena IP statik dan ini terjadi di tempat kerja saya, ada sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, jadi join domain, terus IP-nya saya statik lain itu, sehingga dia malah nggak bisa ngedeteksi network. Yang bisa ngedeteksi nama network terhubung, network, dan private network. Jadi kalau nggak salah private network waktu tipenya. Nah, itu salah satu penyebabnya ya, IP static. Solusinya jadiin DHCP harusnya, tapi karena ini server itu nggak boleh dijadiin DHCP karena akan sulit untuk manage server yang IP-nya tipe DXV, tipe DHCP, sehingga harus distatikin. Terus gimana caranya sekalipun dia ngedeteksi nama network Anda? Solusinya kebetulan saya sudah dapat solusinya di sini. Ini kita belajar troubleshoot seperti yang di sini ada kasus network. Our this not decision domain network from of issue solution. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya NDI network location
awareness. Jadi network location awareness itu sebuah protokol pada jaringan sistem di Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows atau dia ada di jaringan apa ini tergantung nama akses poinnya. Biasanya kalau Startback atau di Pizza Hut, yang mungkin di Pizza Hut jadi pengen makan pizza, oke. Jadi gitulah, ini namanya network location awareness, oke. Terus solusinya gimana? Solusinya network location kita akalin konfigurasinya, dan konfigurasinya itu berada di registry. Nah ini nih solusinya, di sini kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau ada belum tahu apa itu registry, yang belum tahu apa ya, jadi registry itu adalah sebuah database konfigurasi Windows untuk menjalankan klik start, kemudian kita ketik ready. Nah ini registry editor ini isinya konfigurasi sistem Windows yang sangat mendalam banget ini stok. Dan kalau kita lihat satu-satu ini lumayan rumit, sebenarnya nggak rumit terstruktur, cuma panjang banget, jadi terkesan untuk jadikan kalau belum pernah otak-atik registernya, saya sarankan hati-hati ketika mengedit register ini karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam, kalau Anda salah edit nanti konfigurasinya Windowsnya ya bisa berantakan, bisa ngaco. Oke, ini yang namanya register editor ya. Oke, kita kembali ke sini solusinya ya. Solusinya kita harus edit register Windows, ada 3 entry. Register Windows yang kita ubah, kita tambahkan di sini HKI local. Ketiga yang ini, oke, satu-satu ya kita jalankan di server. Kita ke Active Directory dulu, kita masuk ke registernya, registry editor, pilih yes saja, kemudian kita maksimum tampilkan saja ya, panjang di sini biar enak ngeliatnya. Oke, sesuai solusi yang diberikan kita harus masuk ke key ini, pakai ini lokal mesin sistem. Parameters masuknya gimana? Oke, berhenti baik-baik kalau ada belum pernah edit register. Oke, saya bawa ke dulu di sini. Oke, di sini kita masuk ke HK aja lokasi mesin waktu, yakni yang dipakai yellow mesin, kemudian sistem. Saran control set, hati-hati service net logon ini diurutkan sesuai abjad ya, A, B, C, D dan seterusnya. Ketik saja keyboard net logon. Nah ini net logon, kemudian parameters, klik yang parameters. Oke, perhatikan di sini sama gak sama ya, di atas ini sama ya, harus sama ya. Oke, ini harus sama, jangan sampai beda ya. Oke, kemudian kita buat sebuah drawer registry tipe drawer yang tipenya ini tipe drawer, namanya negatifnya all. Caranya begini, oke. Di sini di bagian yang kosong ini expand dulu biar enak lihat. Oke, lihat ininya, namanya keynya kita bisa key, baru key di sini klik kanan new. Sesuai dengan kebutuhan di Word ya. 32 bit, klik aja, kasih sama negatif change. Samakan huruf besar huruf kecilnya, sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya, awas jangan salah ejaannya, hati-hati yang ini registrasi. Oke, kemudian tipe fluenya O, kita double klik, pilih yang hexadecimal, masukkan angka 0 di sini, defaultnya sudah 0, klik oke. Sudah, itu entry pertama. Entry kedua yang ini, oke, naikin ke atas biar enak ngeliatnya. Oke, entry kedua kita ke HP ya,
local machine system. Lokasinya mirip ketik aja di sini control set terus service. Oke. Di escape parameters. Nah, parameters enter kalau mau cepat seperti itu. Oke, kemudian klik kanan di sini new. Pilih dewar 32 bit fluid sesuai kebutuhan di sini. Rect dewar namanya max negative charge. Negatif hexadecimal fluid data 0. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, biar enak aja sih liatnya. Oke, kita masuk ke HP ya, local machine system control set service. Oke, service-nya di sini and last SVC backlist parameter. Oke, kita buat sebuah di Word. Namanya always expect domains controller, flu-nya 1. Klik kanan new di Word. Always expect domain controller. Enter. Oke. Enter lagi nggak apa-apa. Flu-nya hexadecimal dan nilainya 1. Klik oke. Sudah ya. Kalau sudah ya itu saja. Kemudian kita tutup register editor, kemudian kita coba restart servernya ya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network indikatornya di bawah. Dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masuk ke network and sharing center. Lihat di sini network ya, sukasuka.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasi pada register sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah. Masih ada ini tempat network, tapi saya coba restart. Register di server sebelah ini karena dia sudah join domain, dia nggak perlu, dia akan ngikutin server sebelah juga. Mungkin kita server utama kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelumnya. Oke, kita cek networknya masih ada tempatnya ya. Oh, sudah enggak, dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah, yakni yang domain controller, jadi di sukasuka.com. Namanya kita lihat aja di control panel sih. Oke, ini paling enak digedein aja ya. Oke, kemudian network and sharing center, lihat dia terhubung ke jaringan sukasuka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on identity network pada server, kita masih memanage server ini dengan lebih mudah nanti, soalnya dia ada di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server aja, dan ada tentang firewall ya, tentang firewall. Jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat grup polisi dari server itu jadi lebih mudah.
Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem Identity Network di server beserta solusinya. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.